Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Jabar. Kita masih membahas soal bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Masih bersama Pak Dahyat di sini. Pak Dahyat, kembali kita bicara soal tadi ada beberapa klasifikasi. Kalau di Kota Bandung ada klasifikasi A, B, dan juga C. Sedangkan kalau secara nasional ada informasi katanya berdasarkan peringkat-peringkat tertentu. Seperti apa sebetulnya? Ya. Jadi kalau pembagian klasifikasi itu lex spesialis lah ya di Kota Bandung. Baik. Pembagian golongan. Karena menurut undang-undang itu tidak mengenal itu. Di undang-undang yang dikenal adalah peringkat. Jadi ada peringkat, ada cagar budaya peringkat kota atau kabupaten, kemudian ada cagar budaya peringkat provinsi, dan ada cagar budaya peringkat nasional. Jadi pembagiannya itu. Jadi ada 3 peringkat, nasional, provinsi, dan kabupaten kota begitu. Nah, untuk peringkat nasional, kalau memang perlu perjelas bahwa yang termasuk peringkat nasional itu Kota Bandung baru yang sudah ditetapkan itu baru 6 bangunan. Baik. Ke-6 bangunan itu yang pertama Hotel Savoy Homan. Kemudian Gedung Merdeka, itu peringkat nasional. Kemudian Kantor Pos Besar. Ya. Kemudian yang keempat itu Gedung Sate. Kemudian Gedung Dwi Warna. Dan yang keenamnya itu Gedung Geologi. Nah, ke-6 gedung ini sudah ditetapkan, sudah masuk dalam register nasional sebagai bangunan cagar budaya peringkat nasional. Nah, mudah-mudahan setelah ditetapkannya Perda kita ini, Kota Bandung, peringkat bangunan cagar budaya yang Kota Bandung ini bertambah jumlahnya begitu, tidak hanya 6. Baik. Karena kalau melihat golongan A saja di Kota Bandung itu kan demikian banyak lah gitu ya, secara jumlah gitu. Tapi kalau bicara soal proses bagaimana kemudian di Kota Bandung ini katakanlah bisa naik peringkat begitu, itu seperti apa prosesnya? Ya, betul. Jadi dari 1.757 hasil pendataan tahun 2018 kemarin, nah, berarti diambil 6 yang sudah masuk peringkat nasional. Nah, selebihnya sekarang kami sedang merancang untuk bangunan-bangunan golongan A tertentu untuk dikomunikasikan, dikaji oleh sebuah lembaga partner kita, yaitu tim ahli cagar budaya Kota Bandung, yang diberi tugas untuk mengusulkan rekomendasi bangunan-bangunan mana saja yang akan diusulkan sebagai peringkat nasional gitu. Jadi nanti ada pengkajian di TACB ini. Jadi dari jumlah bangunan yang 1.000 sekian ini, bangunan mana saja yang dianggap layak untuk diusulkan menjadi bangunan cagar budaya peringkat nasional. Prosesnya cukup panjang kah? Cukup panjang. Jadi diawali dengan proses pengusulan penetapan cagar budaya peringkat kota dulu. Baik. Nah, kemudian diusulkan ke provinsi untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya peringkat provinsi. Nah, setelah itu kita usulkan bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan di tingkat provinsi, kita usulkan ke tingkat nasional. Dan tingkat nasional nanti akan mengolah lagi sehingga usulan itu apakah diterima atau tidak. Kalau diterima kemudian ditetapkan oleh Jadi pusat. minimal mungkin bangunannya harus memenuhi klasifikasi A dulu di Kota Bandung. Ya, Baru setelah dari itu Kota yang lebih Bandung punya peluang untuk diusulkan ya. paling bisa karena memiliki 4 kriteria Betul, tadi. ya, betul. Kemudian baru bisa masuk ke tingkat provinsi. Betul. Dari provinsi kira-kira apa yang kemudian nantinya bisa dijadikan sebagai ke peringkat nasional? Jadi sebetulnya yang 1.700 sekian itu akan kita tetapkan dulu. Baik. Ditetapkan dulu oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, menetapkan bahwa bangunan itu adalah bangunan cagar budaya, peringkat kota. Yeah. Gitu. Nah, setelah itu dari sekian banyak bangunan yang sudah ditetapkan itu, mana yang akan diusulkan menjadi peringkat provinsi? Tentunya di tingkat provinsi mempunyai kriteria juga. Sebuah bangunan bisa masuk kategori cagar budaya peringkat provinsi dengan standar provinsi
bisa ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi. Tidak hanya mungkin tadi kriterianya minimal 50 tahun, Ya, tapi mungkin ada sejarah secara historikalnya, misalkan bangunan arsitek dari Soekarno. Ya, betul. Dan itu berlevel Jawa Barat. Gitu. Jadi sejarah Jawa Barat ini bagi Jawa Barat ini bersejarah bangunan itu. Maka Jawa Barat juga punya kriteria lain, sehingga bangunan ini bisa ditetapkan sebagai peringkat provinsi begitu. Dan nasional juga punya kriteria, apakah bangunan ini bagi nasional ini bersejarah tidak. Contoh tadi seperti Gedung Sate, bagi nasional jelas sangat punya sejarah nasional lah, yang bahkan bukan nasional saja mungkin ya. Gitu. Tapi mungkin bangunan yang kita usulkan selebihnya bagi nasional mungkin ini belum. Ini hanya untuk Jawa Barat saja, maka bisa sampai di tingkat Jawa Barat. Jadi ada kriteria-kriteria tambahan lainnya yang menunjukkan bahwa bangunan ini berlevel nasional atau berlevel provinsi. Gitu. Kalau boleh cerita, kira-kira mungkin di Kota Bandung sendiri ada potensi gedung mana yang kira-kira bisa menjadi cagar budaya tingkat nasional? Ya. Jadi kalau melihat data bangunan cagar budaya golongan A di Bandung ini kan bicara bangunan saja dari 1757 itu ada 252 golongan A. Inilah yang berpeluang untuk diusulkan ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional nanti setelah provinsi merekomendasikan juga. Nah, jadi banyak sekali lah. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan. Contohnya kalau hotel kan ada hotel Hotel Preanger misalkan. Itu yang bisa itu udah golongan A. Kemudian juga ada bangunan-bangunan lain yang sebetulnya sudah masuk golongan A yang juga bisa kita, baik itu milik pribadi, milik pemerintah atau milik swasta yang berkategori A, yang juga punya peluang untuk diusulkan menjadi golongan menjadi masuk ke dalam peringkat yang lebih tinggi. Baik. Begitu. Selama ini bangunan-bangunan yang di Kota Bandung memiliki klasifikasi A, B dan juga C, milik siapa selama ini? Yang sudah masuk peringkat nasional tadi itu semuanya kan milik pemerintah ya. Gedung Sate, gedung dan swasta, Hotel Homan itu ya, kantor pos besar itu BUMN ya. Jadi, nah selebihnya kebanyakan itu yang golongan A ini adalah milik pemerintah memang kebanyakan. Kemudian ada milik swasta, milik BUMN dan milik swasta. Milik perorangannya agak kurang. Tapi kalau untuk golongan B dan golongan C ini kepemilikannya lebih didominasi oleh swasta dan oleh perorangan, semacam rumah-rumah penduduk juga. Baik, selama ini kan permasalahannya adalah ada beberapa bangunan yang diduga adalah cagar budaya ataupun mungkin yang sudah masuk klasifikasi cagar budaya, tapi ternyata ada beberapa juga bangunan tersebut yang sudah dihancurkan atau mungkin direnovasi begitu. Betul. Nah, untuk hal itu yang berwenang untuk melakukan pengkajian tentang hal itu, apakah bangunan yang sudah masuk kategori cagar budaya golongan A, tapi kondisinya diduga cagar budaya golongan A, tapi kondisinya sudah rusak. Nah, ini yang punya kewenangan untuk mengkaji adalah nanti ada tim ahli cagar budaya namanya. Itulah yang berwenang untuk melakukan pengkajian. Mungkin saja bangunan itu bisa dihapus dari register kota atau mungkin harus dilakukan restorasi atau revitalisasi. Itu ada lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Tapi pada dasarnya sebetulnya apakah boleh dilakukan renovasi? Boleh, sangat boleh. Jadi tapi dengan ketentuan, tentunya perlakuan renov untuk golongan A dan golongan B serta golongan C itu ada perbedaannya. Kalau untuk golongan A itu lebih rigid lah. Jadi terutama struktur, kemudian fasad, ada hal-hal yang memang tidak boleh dirubah sama sekali. Kalaupun akan dirubah karena rusak atau karena dimakan waktu gitu ya, harus sesuai dengan kondisi semula, keadaan semula. Jadi seperti itu. Kalaupun ada tambahan, misalkan untuk golongan A kan tidak bisa di depan. Kalaupun bisa di samping atau di belakang, itu harus terpisah dari bangunan utama. Jadi ada perlakuan-perlakuan. Seperti mungkin kalau Gedung Sate ada beberapa bangunan yang sengaja dibuat. Ya, itu kalaupun ada, kalaupun mau ditambahkan itu paling-paling di belakang ataupun di samping. Itu pun harus terpisah dari bangunan yang asli yang lama gitu. Itu perlakuan terhadap golongan gitu. Jadi golongan A
lebih rigid, golongan B lebih fleksibel, golongan C lebih fleksibel lagi. Jadi semuanya ada aturan main yang membolehkan restorasi. Gitu. Kalau tadi kita bicara soal golongan A, B, dan juga C, kita bicara soal kawasan sekarang. Ada beberapa kawasan, beberapa titik di Kota Bandung yang nyatanya dijadikan sebagai kawasan, sebagai bangunan yang bersejarah lah seperti itu. Kawasan mana saja kalau boleh dipetakan kira-kira? Di dalam Perda yang yang baru ini, Perda nomor 7 ini, jadi peta potensi kawasan di Kota Bandung itu ada terbagi dalam 23 kawasan. Baik. Jadi bangunan sejumlah 1757, kemudian situsnya sebanyak 70 situs. Baik. Kemudian strukturnya ada 26. Baik. Itu ada di dalam 23 kawasan. Baik Pak Dahyat, tahan terlebih dahulu, kita juga akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.